Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dalam video pembahasan prediksi OSNP Ekonomi tahun 2025. So, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 27. Okay, when will GDP is below nominal GDP in the same year with assumption price change, then jadi ketika nilai GDP bill ya di bawah GDP nominal pada tahun berjalan yang sama, maka artinya, nah kita coba analisis ya satu persatu mulai dari yang A. Price is higher than in best year. Ya, berarti harga lebih tinggi dibandingkan pada tahun dasar. Oke, kalau kita lihat ya, GDP itu kan adalah nilai GDP yang telah kita hilangkan unsur inflasinya. Ya, sedangkan GDP nominal ini adalah GDP yang berdasarkan harga market ya, harga pasaran dikalikan dengan output yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Kalau GDP ini kita menggunakan asumsi harga tahun dasar ya dikalikan dengan output yang dihasilkan. Nah, kalau misalkan nilai GDP itu di bawah GDP nominal, berarti dapat kita katakan terjadi yang namanya inflasi. Ya, adanya kenaikan harga dibandingkan dengan harga di tahun dasar. Berarti untuk yang A, ini jawabannya bisa nih. Kemudian yang B, price dan quantity is lower than in base year. Ya, harga dan kuantitas di bawah atau lebih kecil dibandingkan pada tahun dasar. Nah, ini kurang tepat ya. Karena kan kalau misalkan harga dan kuantitas lebih kecil di tahun dasar, ini sebenarnya agak ambigu ya. Kalau misalkan kuantitasnya lebih kecil ya di tahun dasar, maka harusnya untuk real GDP-nya ini tidak akan terpengaruhi. Ya, karena real GDP ini kan kita hanya melihat dari segi harga dasar dikalikan dengan output di masa yang sekarang atau masa tahun yang berjalan. Ya, sehingga yang B ini juga kurang tepat. Kemudian yang C, quantity is lower than in the best year. Ya, kuantitas lebih kecil dibandingkan pada tahun dasar. Nah, kalau misalkan kuantitas sekarang itu lebih kecil ya di tahun dasar, harusnya ini nggak akan mempengaruhi dari segi GDP di masa sekarang. Ya, karena di masa sekarang ya, tuh GDP ini kan konsepnya gini. Ya, harga ini yang di tahun dasar base year kalikan dengan output atau kuantitasnya di tahun yang sekarang, tahun current. Jadi ya istilahnya tidak ada pengaruhnya dengan output di tahun dasar. Ya, meskipun outputnya lebih kecil ya, tidak akan sesuai dengan statement GDP di bawah nominal GDP. Berarti yang C juga bukan. Kemudian D, inflation is lower for that year and GDP deflator below 100 ya. Nah, GDP deflator ini ya, ini adalah salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur inflasi ya dengan cara GDP nominal dibagi dengan GDP real. Ya, kalikan dengan 100%. Nah, dalam hal ini, kan di soal dikatakan bahwa GDP itu di bawah GDP nominal. Berarti GDP nominal posisinya lebih besar nih. Ya. Let's say misalkan GDP nominalnya 102, GDP realnya 100. Ya. Berarti kan hasil akhirnya akan menjadi lebih besar dari 100. Sedangkan ini dikatakan below. Berarti yang dia udah pasti bukan. Kemudian yang E, none of this answer are correct. Ini adalah jelas salah. Jadi jawaban tepat untuk soal nomor 27 itu adalah yang A. Ya, menandakan bahwa adanya kenaikan harga ya dibandingkan dengan tahun dasar. Sehingga real GDP ini menjadi di bawah nominal GDP-nya. Karena nominal GDP konsepnya adalah kelas yang terbaru ya current price ya dikalikan dengan output yang current juga ya. Jadi dalam hal ini kan output mereka sama. Yang bedakan itu adalah dari segi harga. Nah, karena real GDP-nya lebih kecil, berarti kita katakan current price terjadi kenaikan atau adanya inflasi dibandingkan tahun dasarnya.
Makanya jawaban tepat itu adalah yang A. Oke, sekian pembahasan untuk soal nomor 27. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya.